itu sejak lama saya pengen jadi artis itu. Apalagi saya mohon maaf ya, ini penggemar sinetron dan doa yang belum tersampai ya, belum saya belum terkabul lah oleh Allah tuh salah satunya menjadi artis pemain sinetron. Nah itu sebenarnya yang cita-cita sampai hari ini yang terus saya akan raih dan menjadi pemain sinetron. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Jadi saya melihat ada peluang di situ kalau produser mendengarkan itu. Jadi serius cita-cita yang memang saya selalu doakan terus setiap saat, setiap waktu agar saya bisa meraih. Itu tayangnya berapa sih kan saya nggak tahu soalnya kan. Tayangnya jam berapa? Malam, bisa jam 12 malam, tapi kan bisa dilihat di RCTI Plus. Oh, jadi bisa lihat di. Jangan-jangan Kang Ujang ini hiburannya nonton itu kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ujang Komarudin Channel bersama sang pemilik Dr. Ujang Komarudin. Selamat siang Kang Ujang, apa kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik Om Sunardi. Gimana masih masih terus warawiri ya Kang ya di semangat televisi dong. Ya? Kemarin saya 3 TV gitu kan ya. Sehari itu? Iya sehari 3 TV. Luar biasa. Minimal sehari 1 TV gitu. Ini Kang Ujang ini pengamat politik yang sekarang cukup banyak jadi rujukan ya teman-teman. Tapi saya mau tanya Kang, sehari itu bisa ngelayanin berapa banyak wartawan sih Kang? Saya pernah 70 wartawan. Jadi kalau lagi isunya lagi rame, hot gitu ya, politik, itu pasti saya yang diserbu. Jadi saya hitung gitu 70 sampai 80. WA gitu. WA sama telepon. Jadi saya bingung gitu. Gelapakan juga saya nggak dari pagi sampai malam gitu melayani teman-teman wartawan. Nah, kalau sekarang per hari ini gitu ya, ini 20. Sampai detik ya, ini juga belum ada yang belum dibalas nih, ada sekitar 5. Jadi saya sejak 5 tahun yang lalu, 5 tahun setengah yang lalu, itu kata Om Sunardi di video sebelumnya ya, memang tiap hari ada di Google, karena memang saya setiap hari diwawancara, tiap hari. Jadi poinnya saya intinya melayani teman-teman media. Jadi saya tidak pernah menolak diwawancara kapanpun dan dimanapun. Nah ini yang mau kita dalami nih teman-teman. Hari ini kita ketemu dengan Pak Ujang di channel ini. Saya sebenarnya mau ngulik. Sebenarnya kalau di podcast sebelumnya, di obrolan kita sebelumnya itu saya sudah tanyakan apa memang cita-citanya jadi pengamat. Memang bukan cita-cita jadi pengamat itu, jalan Tuhan aja ya kan ya. Jalan Tuhan memang mengarahkan jadi pengamat. Nah, yang sekarang yang ingin kita kuliti ke Kang Ujang ini adalah, pernah nggak sih Kang terpikir untuk berhenti jadi pengamat, dan kalau berhenti mau jadi apa gitu? Karena saya dengar nih selentingan nih dari beberapa teman yang juga temannya Kang Ujang. Kang Ujang itu pengen jadi artis katanya. Artis bukan dalam arti artis pengamat ya, kayak sekarang bukan. Tapi mau jadi artis sinetron katanya. Benar Kang Ujang? Ya benar, itu salah satu. Ya, benar ya? Benar dong. Kenapa? Ini salah satu doa saya. Dan saya selalu panjatkan ke Allah. Lalu saya sering tulis ya di Facebook, di Instagram. Karena itu bagian daripada cita-cita. Iya, saya berapa kali baca tuh. Ya, karena memang saya kalau punya cita-cita, kesungguhan dan keinginan, pasti saya panjatkan doa dan selalu punya visi dalam konteks misalkan keseharian selalu diomongkan. Ya kalau ditulisan selalu ditulis gitu. Itu kebiasaan saya. Nah, itu sejak lama saya pengen jadi artis itu. Apalagi saya mohon maaf ya, ini penggemar sinetron Dunia Terbalik di RCTI. Dunia Terbalik itu yang Wali ya. Para pemain Wali itu ya. Betul, Wali. Iya. Backsoundnya itu Wali, lagu Wali. Pemainnya juga kan Pemainnya ada pernah dalam satu episode Wali. Tapi bukan Wali ya, Wali ada lagi dia sinetronnya. Tapi grup Wali pernah. Pernah main di situ. Dan lagunya tuh lagu Wali di sinetron itu. Nah,
Itu berlatar belakang ini apa namanya, satu kampung namanya Ciraos, saya jelasin dulu. Dan Sampai hafal. Sampai hafal loh. episodenya saya hafal, bahkan sampai 2832 Episode. per hari ini ya, Luar biasa. 2832. Nah kebetulan doa yang belum tersampai ya, belum saya apa namanya, belum terkabul lah oleh Allah tuh salah satunya menjadi artis pemain sinetron. Nah itu sebenarnya yang cita-cita sampai hari ini yang terus saya akan raih dan akan Menjadi saya capai. pemain sinetron. artis Dunia sinetron. terbalik. Dunia terbalik. Dan saya kan Nih, dulu mudah-mudahan produser Dunia Terbalik nonton nih biar bisa Karena- memasukkan Kang Ujang dalam scan. ada peran di Dalam situ. scene ini. Ada peran sebagai dosen. Di situ kebetulan ada namanya Tatang. Tatang ini apa nih Kak? Tatang ini dosen, tapi orangnya gila di situ. Ya, jadi sebenarnya kita bisa masuk sebagai dosen beneran di sinetron itu. Dia dosen. Dia dosen, pura-pura dosen karena dia gila. Karena ditinggal istrinya jadi TKW, jadi tinggal TKW jauh, nggak pulang-pulang, dia stres, gila. Nah, karena gila, dia mentasbihkan diri jadi dosen. Jadi Pak dosen, tapi dosen palsu gitu. Karena dia gila, gitu loh. Dia pakai jas, pakai kemana-mana, gitu. Dosen akuntansi. Bahkan di sini ada tagline-nya, ada Tatang SE ME katanya gitu. Oh, Ya. yes. Jadi saya melihat ada peluang di situ kalau produser mendengarkan itu. Jadi serius cita-cita yang memang saya selalu doakan terus setiap saat, setiap waktu agar saya bisa meraih. Itu tayang jam berapa sih kan? Saya nggak tahu soalnya kan. Tayangnya Tayangnya jam berapa? malam, bisa jam 12 malam, tapi kan bisa dilihat di RCTI Plus. Oh, Jadi jadi bisa lihat di jangan-jangan Kang Ujang ini hiburannya nonton itu kan? Betul. Jadi saya setiap hari nonton Dunia Terbalik di RCTI Plus. Nah, kenapa ini saya terus, kan gini, kalau saya dulu punya cita-cita jadi dokter kan, UI kan, saya bayangkan terus, saya perjuangkan, saya belajar gitu kan, dekat dengan dosen kan, sungguh-sungguh lain sebagainya, jadilah dokter itu. Ya sekarang pun sama lah, kalau saya punya cita-cita jadi artis, ya saya akan perjuangkan, gitu dengan cara-cara yang baik, gitu, minta kepada Allah, lalu ya cari-cari mana jalan-jalan artis itu. Pernah saya ketemu dengan orang gitu ya, yang memang dia di lingkaran artis. Ada mahasiswa saya bilang tolong sampaikan ke produser-produser gitu kan, kalau nanti saya punya kesempatan ya dipanggil-panggil lah, saya bilang. Sempat begitu juga saya. Artinya Tapi kan untuk menjadi artis itu kan harus punya kemampuan acting, Kang. saya jelaskan dulu, Om Sunardi ini cerita. Ah, gitu. Ustadz Solmed ya itu juga pernah main sinetron. Iya. Ya dia di SCTV ketika itu ya. Kalau Tapi kan dia memerankannya sebagai ustadz. betul ya, kan saya bisa jadi dosen. Oh. Karena saya dosen, gitu. Iya, iya. Ustaz Somad itu kalau nggak salah ada saya di pesantren. Jadi ada kelas Di Asidikia. Asidikia. Iya, jadi artinya ya punya dan tidak harus tadi saya harus bisa acting harus seperti apa, kan bisa dipelajari. Dan jangan lupa Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja, ketika itu masuk satu episode di Dunia Terbalik. Oh ya? Masuk, jadi walaupun dengan gaya yang kaku gitu ya, tapi masuk di satu episode di Dunia Terbalik. Jadi sebenarnya ya berapa episode aja lah nggak apa-apa. Saking mengikutinya Dunia Terbalik ini, hafal loh beliau itu. Dan menjiwai. Yang main siapa, Iya. yang tokoh-tokoh baru yang masuk siapa, politisi yang masuk siapa, dan menjiwai peran-peran masing-masing sebegitunya kan Saya ya. hafal karakter-karakternya dulu sejak ini kan generasi tuanya dulu sejak mereka muda pacarannya seperti apa itu ada juga episodenya sendiri gitu. Ini sudah berapa episode ini Kang? 2832. So, yang luar biasa. Dan Kang Ujang mengikuti itu. Ya setiap hari bahkan saya. Kecuali kalau saya Luar keluar biasa ini teman-teman ini. Kang Ujang ini mimpi untuk jadi artis ini. Ya saya gini kan jadi pengamat sudah kita sudah insya Allah sudah berbagi ilmu pengetahuan walaupun kecil walaupun sedikit ke publik. Iya. Jadi ya sekarang kan kita mau belajar hiburan lah dengan cara menghibur rakyat Indonesia dengan main sinetron. Nanti ngikutin itu dong Kang, kayak Poltak.
Ya boleh lah, ngikutin sih jangan. Kalau beliau lawyer kan, ya boleh. Ya mirip-mirip seperti itulah kira-kira. Kan tidak dilarang juga kita jadi artis kan. Ya, makan pernah main teater nggak Kang di sekolah? Itu persoalannya nggak pernah. Loh, saya tanya, apa saya dulu pernah belajar jadi pengamat politik kan nggak pernah juga. Iya kan? Kadang hidup zigzag, kadang hidup melompat ke sana kemari yang kita tidak tahu gitu. Tapi pertanyaannya Kang, kenapa Kang pengen banget gitu untuk bisa masuk ke dunia entertain ini? Ya bagi saya hidup dakwah ya. Dakwah saya di kampus sudah. Di dunia pengamatan politik sudah saya memberikan warna lah ya tersendiri ya dalam dunia pengamatan gitu kan. Terus dunia milenial sudah saya masuki. Saya banyak jadi narasumber di banyak tempat, anak-anak muda di banyak kampus gitu kan. Lalu saya pengen juga dong di dunia hiburan yang di situ kita ingin bisa menanamkan nilai gitu loh. Ya kalau saya misalkan berakting sebagai dosen kan ada nilai juga yang kita bisa sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Yang kedua memang ya sebenarnya ini jenuh. Ya politik itu bagi saya dulu sekolah dari S1 politik, S2 politik, S3 politik, jadi dosen pun politik. Sehari-hari pun kita mengamati politik. Ya sesekali lah kita hiburan ya, bisa menyampaikan nilai secara sederhana gitu kan. Dan itu ya bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya. Nah, tapi kan keinginan untuk menjadi artis itu kan tidak muncul tiba-tiba Kang. Apa memang dari dulu itu sudah punya keinginan untuk menjadi artis? Itu semenjak saya berinteraksi dengan TV 2004. Berarti baru-baru ini ya? 2004 lah. Sebenarnya jadi saya masuk TV sebagai pengamat ya 5,5 tahun yang lalu. Tetapi ketika saya jadi mahasiswa S2 di UI dulu ilmu politik sudah masuk TV. Tapi forumnya forum politik juga, mewakili mahasiswa ilmu politik waktu itu S2 di Metro TV dan di TVRI. Jadi sudah masuk. Dari situlah saya bilang membayangkan gitu loh, bisa ini suatu saat saya bisa jadi artis nih gitu loh. Ternyata Allah kasih saya jadi artis politik dulu gitu kan. Jadi yang di artis politik ya. Jadi tidak jarang saya kalau di kampus itu dosen, tendik, mahasiswa menyebut saya di kampus saya di Al-Azhar itu sebagai artis. Kalau ketemu saya ada artis Pak Ujang. Kalau di kampus nih. Iya, di Masjid Agung Al-Azhar juga kalau lagi sholat, ada artis kita. Selalu mereka menyebutnya artis. Tapi tadi artis politik. Nah, sekarang kan saya mau jadi artis entertainment. Mau mengasah kemampuan acting lah kan ya. Iya. Biar kayak politisi-politisi itu kan. Nah, pandai berakting. Kan begini Om Sunardi, hidup harus berwarna. Iya. Dulu saya hidupnya lurus saja seperti kacamata kuda. Saya punya senior ditegur, "Jang, hidupmu itu jangan sekolah terus. Jangan lurus aja, berwarna hidupmu." Saya masih ingat waktu itu di salah satu apartemen di Melbourne di Australia, senior saya mengatakan, "Kamu setinggi apapun kuliahmu, di bulan pun," katanya, "loh kalau kamu misalkan nggak punya uang," katanya, "hidupmu nggak berwarna ya ngapain," katanya, "buat apa juga," katanya. Betul juga. Saya mencoba ketika itu ya belajar untuk hidup zigzag, hidup berwarna, mensyukuri semua warna kehidupan. Jadi dan sekarang saya menikmati itu. Beda nanti kalau hidupnya monoton, ya seperti itu saja, nggak berwarna, rugi. Saya menikmati, saya kenal dengan preman, saya kenal dengan orang-orang baik. Saya hampir seluruh komunitas di Republik ini saya katakan ya, saya kenal dengan teman-teman kedutaan besar asing juga, dengan para duta besar RI di luar negeri juga saya banyak kenal dekat, apalagi di dunia kampus itu. Saya dekat, jadi hidup berwarna teman-teman. Jadi kalau misalkan gini, contoh. Saya kuliah politik. Kalau saya nanti ingin mendalami politik lagi rugi. Mestinya kalau saya kuliah politik, ahli politik, saya sudah dalami yang lain, ilmu yang lain loh, ilmu bisnis, misalkan loh ilmu apalagi yang bisa menambah nilai saya. Sama juga kehidupan ini. Kalau saya jadi pengamat politik, jadi dosen, terus ada warna lain. Ya warna lain itu saya ingin isi sebagai artis entertainment. Nah, gitu. Sejak
ketertarikan Kang Ujang itu menonton sinetron itu sudah lama atau memang baru ketemu sinetron yang ini nih, Dunia Terbalik ini baru kemudian intens gitu nonton sinetron? Ya, intens. Jadi sejak nonton Dunia Terbalik saya intens. Karena sebelumnya enggak sebelumnya terlalu. ya dulu 2004 saya udah pernah bayangan gitu ya. Tapi kan tidak ketemu momentumnya. Tidak ada juga film yang sinetron yang dianggap menarik bagi saya. bagi Terus Kang Ujang. tidak ada juga alur ceritanya sehingga bisa masuk saya sebagai dosen gitu. Kalau ini ada gitu loh. Ada ruang di situ yang memang kita bisa berperan sebagai dosen gitu sebenarnya. Jadi sekarang kan di episode 2832 ini kan ada mahasiswa KKN di situ ceritanya kan gitu loh. Jadi bagus juga itu kalau saya bisa masuk di situ. Om Sunardi, teman-teman milenial di seluruh Indonesia, nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bagi saya, ya memang cita-cita harus diperjuangkan. Saya selalu mengatakan ke teman-teman muda di seluruh Indonesia, kita ini anak pejuang, sama. Jadi kalau saya pengen punya HP baru, ya harus diperjuangkan. Caranya apa ya? Kerja, nabung, punya uang, beli HP baru. Sama kalau kita ingin jadi sekolah, jadi dokter, jadi profesor, perjuangkan kan. Sama kalau saya pengen jadi artis, ya mesti diperjuangkan. Jadi ya kita ini anak pejuang. Jadi intinya semua kita ini anak pejuang. Kalau ingin sesuatu ya harus diperjuangkan. Kira-kira seperti itu. Kan nanti nggak bisa jadi pengamat juga lagi Kang kalau sudah jadi artis Kang. Saya rasa bisa lah. Bisa. Artis itu kan ya paling enggak saya satu episode. Atau seperti ini Kang, seperti siapa artis senior itu yang kemudian jadi politisi, Fuadi. Ada Dede Yusuf. Ya Dede Yusuf. Banyak gitu ya. iya. Tapi kan mereka dari dunia keartisan baru masuk ke politisi. Iya. Kang Ujang sebaliknya dari dunia politik ke artis. mau jadi masuk ke artis. Iya. Itu lebih berat Kang. Emang berat. Tapi ya bagi saya peluang selalu terbuka, jadi kesempatan selalu ada. Jadi soal nanti Tuhan atau Allah beri atau tidak itu urusan lain. Yang penting cita-cita itu harus saya perjuangkan dengan sepenuh tenaga. Karena itu sudah menjadi cita-cita ya dari hati yang harus saya punya ambil bagian lah dalam konteks dunia entertainment ini. Tapi kalau keluarga setuju nggak Kang? Setuju. Ada. Istri, anak-anak gitu. Iya, justru gini. Sekarang ini kan gini teman-teman. Saya dikenal di seluruh Indonesia ini sebagai pengamat. Jadi kalau saya ke daerah, ke kampung, kemana tuh mereka kenal. Ada Pak Ujang pengamat. Jadi keterkenalannya sudah dalam konteks dunia politik, pengamat politik. Tetapi kalau terkenalnya di dunia entertainment, dia lebih dahsyat lagi biasanya. Saya ingat ya, ada orang Indramayu. Indramayu itu tetangga desa saya, karena saya Subang kan, berbatasan dengan Indramayu. Ada dia menjadi artis di RCTI lah kira-kira. Itu setiap hari dilulukan. Wah itu tetangga kita, itu orang desa kita katanya. Itu artis sinetron. Jadi mereka bangga bahwa ada figur ya di desanya itu ya menjadi artis gitu loh. Nah kita ini pengen juga masyarakat itu masyarakat awam, kan masyarakat awam males juga berpolitik, nggak ngerti, tahunya dunia entertainment. Oleh karena itu ya saya pengen masyarakat kelas menengahnya kena, dunia pengamat saya politik, dunia kelas bawahnya gitu ya, saya masuk wilayah sinetron, jadi kena semua. Ya itu mungkin wilayah dakwah yang harus saya ambil. Itu sebenarnya. Jadi ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya Bismillah saja begitu. Nah, kalau misalnya ini kan sinetron apa tadi Dunia Terbalik ya, Dunia Terbalik itu kan mungkin sudah cukup lama episodenya, kan sudah 2000 bertahun-tahun, 2832 episode, artinya sudah bertahun-tahun dan akan ada endingnya kan habis betul, gitu ya. Betul. Nah, di luar itu kira-kira Kang Ujang punya bayangan akan main film atau sinetron seperti apa Kak? Belum ada bayangan. Tetapi nanti kan artinya kalaupun tawaran itu datang apa aja lah gitu. Saya ambil. Yang penting cita-cita saya tercapai. Dan cuma cita-cita ini yang belum terkabulkan ini aja sebenarnya. Cita-cita lama ya. Kan cita-cita itu selalu kadang-kadang di-upgrade, dirubah. Dulu saya punya cita-cita jadi bupati. Tapi begitu banyak kenal dengan bupati, mohon maaf banyak yang korup gitu ya. Bupati itu sulit, harus
nyari anggaran ke pusat, harus lobby-lobby, kadang-kadang harus menyuap di kementerian lain, ribet saya bilang. Akhirnya cita-cita saya tinggikan lagi. Wah, nggak senang jadi bupati, repot, bisa dipantau oleh KPK kan. Akhirnya saya mau jadi menteri gitu loh. Nah, kalau artis ini memang cita-cita dari 2004 tadi, semenjak saya pertama kali masuk TV ketika jadi mahasiswa. Ya, kalaupun nanti misalkan sinetronnya berganti, yang saya gandrungi ini ya dunia terbalik, ya apapun lah. Yang penting saya bisa jadi artis kok. Kan begitu. Ya siapa tahu nanti dapat tawaran main film lebar gitu kan. Kita lihat Yusri Iza Mahendra, dia jadi artis Family Waseho. Lalu mohon maaf ya, abang saya Bang Jimli Asidiki Profesor, itu apa? Kan iklan juga, bintang iklan. Dia Mas Pion gitu kan, anggap aja artis gitu kan. Oh iya iya. Mereka profesor semua juga kok. Artinya ya kita tadi. Kalaupun nanti tawarannya datang iklan dulu nggak apa-apa. Nggak masalah, iklan lebih bagus, banyak duit kita. Nah itu doa saya juga. Bahkan dulu doa Tuhan jadikan saya bintang iklan. Sampai sekarang belum. Kalau iklan-iklan yang lain udah, ada yang ngasih batik untuk diiklankan, ada yang ngasih barang untuk diiklankan, udah. Tapi iklan secara profesional belum. Belum ya. Kalau iklan-iklan lain endorse mah banyak gitu. Biasanya kalau ada orang mau jadi punya cita-cita sesuatu itu Kang, itu ada persiapannya. Nah, Kang Ujang punya persiapan khusus nggak untuk bisa sampai ke titik itu? Kalau artis enggak. Kalau artis nggak mungkin ya. Artis-artis yang profesional iya. Mereka dari kecil nyanyi kan, acting, ikut drama, sekolahnya di IKJ misalkan, itu digambarkan secara utuh mereka ini. Kalau saya enggak, karena ini kan cita-cita di tengah jalan. 2004 kan gitu. Jadi cita-cita di tengah jalan ya saya tidak punya rancangan khusus, desain khusus terkait menjadi artis ini. Sambil jalan lah. Tetapi sambil jalan itu harus. Nggak ada juga ikut kelas-kelas acting gitu, nggak ada. Nggak juga. Kalau bahasa Inggris saya kursus. Kalau matematik dulu pernah kursus juga, ngaji juga saya pernah kursus. Kalau keartisan ini saya belajar otodidak aja. Memang ada yang agak berat mungkin nanti kalau jadi artis beneran. Saya tuh paling males baca skrip. Sama kalau Om Sunardi kan ngasih skrip saya untuk YouTube saya yang sebelum-sebelum kan saya pusing itu. Nggak bisa nih, bisanya saya apa? Bisanya saya explore gitu kan, deskripsi aja menjelaskan fenomena-fenomena sosial kan gitu. Itu paling kerumitan-kerumitan yang akan saya hadapi. Membaca skrip sesuai dengan skrip itu sebenarnya. Tantangan terbesar begitu. Ya, jadi ini sisi lain dari seorang Dr. Ujang Komarudin yang selama ini kita kenal sebagai seorang pengamat politik yang cukup kritis terhadap pemerintah, ternyata punya keinginan yang jauh dari dunia yang sekarang sedang digeluti, dunia akademik dan dunia politik. Justru beliau pengen jadi seorang aktor, jadi seorang artis yang sampai hafal banget itu sinetron Dunia Terbalik episode 2832 sampai hari ini. Dan beliau hafal, saking mendalaminya ya ini teman-teman, mendalami peran orang-orangnya gitu. Nah, terakhir Kang Ujang, kalau misalnya dunia artis itu ternyata tidak bisa digapai, Kang Ujang akan tetap sebagai seorang pengamat atau ada mimpi-mimpi lain, Kang? Tetap, saya akan perjuangkan dalam hidup saya, walaupun satu episode. Misalkan nanti saya jadi pejabat, tetap jadi dosen, tetap saya akan perjuangkan. Lo kenapa tadi saya cerita ada menteri, menaker, Pak Hanif Takiri, dia juga main sinetron kok, walaupun satu episode. Karena cita-cita. Jadi cita-cita itu harus saya perjuangkan apapun. Jadi nggak bisa. Misalkan tetap saya diangkat jadi menteri kayak kan, wamen atau dirjen atau apapun lah gitu ya, staf khusus presiden misalkan atau jubir presiden, tetap saya harus main sinetron.
Itu udah cita-cita yang bagi saya harus saya perjuangkan dengan keringat dan darah. Ya, Luar biasa. iya. Tetap ternyata nggak berubah. Nggak berubah. Saya kira tadi ada ininya, ada pilihan kedua gitu. Enggak. Kalau nggak jadi artis jadi apa gitu. Enggak. Ternyata satu episode pun jadilah gitu. Yang penting masuk Sama jadi itu. artis gitu. Soal cita-cita sekali lagi Om Sadi, tentu saya kalau kan di Facebook, di IG, terus teman-teman yang datang tuh di kampus juga banyak yang mendoakan saya jadi menteri. Cuma kan menteri kan harus ada garis tangannya di lauh Iya, mahfuz. iya. Kita nggak tahu. Kita ya minta yang terbaik aja dari Allah lah. Tapi kita perjuangkan itu dan ya kita punya kesempatan lah. Seluruh anak muda di Indonesia juga punya kesempatan jadi menteri. Kalau dulu Benar, kita Om Sunardi kita hafal nama-nama menteri ya. Iya. Jadi waktu kecil SD itu A, B, C, menteri zaman Orde Baru. Sekarang kita kenal dekat dengan menteri-menteri itu, bahkan sering WA, sering telepon-teleponan. Lalu mengapa tidak kita yang bisa kan? Kesempatan selalu terbuka. Cuma siap nggak kita mengambil itu, mengambil peran itu gitu. Dan saya orang selalu optimis. Om Sunardi. Dulu saya waktu dokter nggak punya uang, nggak punya apa, tapi saya jadi dokter di usia 31 di UI gitu kan. Yang orang dulu menghina saya, wah Kang Ujang nggak bakal selesai, Kang Ujang nggak bakal beres, Kang Ujang bakal wah banyak cerita negatifnya dari orang. Tapi tadi karena kita sudah cita-cita, apapun resikonya, apapun alasannya kita perjuangkan. Dan hari ini alhamdulillah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia. Gitu. Luar biasa. Jadi kita doakan Kang Ujang, Dr. Ujang Komarudin bisa menjadi salah satu artis Amin. di sinetron terbaik di Indonesia. Amin, amin. Baik Kang Ujang, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Inspirasi dan ceritanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tonton di salah satu film Amin, ya sinetron Allah. atau film layar lebar yang akan tayang ya mungkin setahun atau 2 tahun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.